Orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah ibu, itu parah tuh makhluk itu. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi saking pelitnya. Makan launya ikan habis pala-palanya dikerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Manis enak, tenang aja Pak Bu, kalau saya jadi jalanan rata sama air, banjir semua. Sehari 3 juta gajinya, luar biasa. Tunjangan lagi, kunjungan semuanya, wah luar biasa ibu. Udah begitu dapat tunjangan, gaji naik, pada joget-joget ya kan, tabola bola bale, tabola bola bale ya kan, wah akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaq. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsayna. Guru, para ajengan dan segenap para tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh dan bini sepuh, di antaranya yang sama kita muliakan para guru dan para kiai dari keluarga besar Pondok Pesantren Bustanul Falah. Di antaranya yang sama kita muliakan Al-Mukarram Sahibul Fadilah Abah Kiai Haji Ali Lukman, yang sama kita hormati dan muliakan Ibu Hajah Nyai Ninis Khairatun Nisa, yang sama kita hormati Al-Mukarram Gus Asep Jajang Al-Husnan, Al-Mukarram Al-Ustadz Gus Muhammad Agung Rifki, dan yang sama kita hormati dan muliakan Habiban Al-Mahbub Al-Habib Muhsin bin Talib Al-Attas, guru kami, orang tua kami, ayahanda Kiai Haji Abu Bakar Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Mas'ud, dan hadir pula di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Banjarharjo, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kades Bandung Sari, dan segenap para orang tua, para sesepuh yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang ditulisin namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap keluarga besar almarhum wal maghfurlah guru kita bersama Al-Maghfurlah Kiai Haji Husnan Muhtar, yang insya Allah seluruh para bapak ibu hadirin hadirat, segenap para santriawan dan santriawati, jamaah yang insya Allah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan tabligh akbar dan haul akbar memperingati maulid Nabi dan haul pendiri dan pengasuh bersama Pondok Pesantren Bustanul Falah, yang insya Allah kumpul dan hadir kita semua senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah. Amin, amin, amin. Apa teh? Ya Allah, amin pakai disuruh. Mudah-mudahan kumpul semua kita hari ini mendapat berkah. Allah berikan sehat walafiat, Allah kasih rezeki yang banyak yang berkah, dan kumpul kita pada hari ini
kita berharap berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, satu botol gelas aqua dan kopi sudah berada di depan saya. Puji syukur pada kesempatan hari ini senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita masih bisa hadir dan berkumpul memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita memperingati haul dari guru-guru kita para masyayikh. Di kesempatan yang bahagia ini, beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya pada siang hari ini merupakan bentuk sosok manusia yang sempurna. Ya Bu, ya Bu, apaan? Kita ngobrol, dia ngomong. Bu, beliau Rasul adalah sosok manusia yang paripurna. Mau nyontoh apapun ada pada diri Rasulullah. Maka hari ini bukan hanya sekedar kita memperingati kelahiran atau maulidnya beliau Rasul, tapi kita juga memperingati daripada hijrahnya Rasul, dan pula mengingatkan kembali kepada beliau Rasul wafatnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara maulid, beliau adalah Rasulullah sosok manusia paripurna. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan Rasulullah bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Dosa-dosa yang lalu yang akan datang sudah dihapus oleh Allah. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, enggak sombong. Beliau Rasul gelarnya tinggi, enggak sombong. Bahkan Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karangan beliau, di dalam Rawi Barzanji kita baca, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Beliau Rasul orangnya adalah sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tiba menjadi bini RT udah tengil banget. Ada Bu RT, bukan RT sini, di luar negeri. Kita kadang aneh, pangkat baru kaya dikit sombong, dan jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Bu, Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah syadidal haya'i wat tawadhu, beliau orangnya sangat pemalu. Pak Ustadz, mana buktinya? Pernah satu hari riwayat menjelaskan Rasulullah ketika naik Ka'bah, ibu lagi dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng niup gamisnya Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Nabi, betisnya kelihatan oleh orang di bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Karena betis beliau kelihatan dari bawah. Timbang betis kelihatan malu, timbang betis Bu kelihatan malu, timbang betis kelihatan malu, timbang betis, timbang betis. Perempuan sekarang urat malu banyak yang putus. Ya Allah, udah nenek-nenek naik motor Mio pakai celana wahai. Di Jakarta, di Bandung enggak, di sini enggak. Di Jakarta pakainya Bu, rambutnya merah kayak Belanda jonggol, kaos ketat, ketek ngablak, live TikTok.
Oke guys, oke guys, yuk jangan lupa tap layarnya ya, tap layarnya. Ya Allah ibu, murah. Rasulullah betisnya kelihatan malu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati enggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan, bahkan beliau dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah sudah dijamin masuk surga, ibadahnya nggak pernah berhenti. Model kayak kita, ya Allah ibu ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah. Ada yang bilang nasi uduk, si nasi kering, makannya di daun talas, dengar beduk pada sering, sembahyangnya pada mah. Ini Rasulullah yang kita peringati, syadidal haya wa tawadu, rendah hati enggak sombong. Bahkan Rasulullah dihina, difitnah, dicaci maki, dibully, diteror, bahkan diancam, enggak pernah marah. Pernah satu hari kemuliaan akhlak Rasulullah diceritakan. Beliau satu hari ibu pernah jalan bareng berdua dengan Siti Aisyah istri beliau, lagi jalan bareng mesra, lagi weekend. Ada orang kafir lewat beri salam, salamnya beda teh. Apa kata orang kafir? Assamu alaika ya Muhammad, assamu alaika ya Muhammad, assamu alaika ya Muhammad. Kalau kita kan assalamu alaika, dia assamu alaika. Samun artinya racun, diterjemahkan bahasa Indonesia assamu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus, Nabi dikata mampus, Nabi disumpahin, Nabi nggih, Nabi marah. Rasulullah enggak marah, Rasulullah enggak marah dikata begitu. Yang marah Siti Aisyah ibu. Apa kata Siti Aisyah? Assamu alaika wa la'natullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh bang perempuan dikasih satu, ngulanginnya tiga. Emang udah kodratnya. Tapi Rasulullah nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang 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 tenang, jangan marah, jangan ngegas. Kalau dikata begitu balikin aja, wa alaika, assamu alaika ya Muhammad, balikin wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Rasulullah luar biasa, buah sampai. Terima kasih. Ini bagaimana makannya? Ada apel, ada pir, enggak ada pisaunya. Enggak apa-apa, ini namanya buat pajangan. Bu, Nabi dikatain enggak marah, luar biasa. Kita tahu ceritanya, sejarah kemuliaan akhlak beliau. Waktu mau ke masjid, Rasulullah di atas dari rumah diludahi tuh, di atas lewat mau ke masjid diludahin, ngelihat ke atas, ya Allah diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat masih diludahin, tetap Rasulullah menebar senyum yang mulia, luar biasa. Keempat harinya lewat nggak ada yang ludahin ibu. Masya Allah, Nabi sampai kebingungan, tengok-tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa ya? Enggak nyari siapa-siapa kok. Kayaknya ada yang dicari. Enggak, saya cuma heran saja. Heran kenapa ya Rasul? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan. Kok kenapa sekarang langganan saya nggak ada? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan ya Rasul yang ludahi. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Udah ada belum ya? Belum. Panas dingin bu, meriang gigil. Nabi buru-buru pulang. Ngapain? Ngambil makanan. Datang ke rumah yang sakit, ditengokin sama Rasulullah, padahal yang sakit yang ludahi beliau. Luar biasa ibu. Sampai depan pintu rumah yang sakit, assalamualaikum. Rasulullah beri salam. Yang lagi sakit di dalam kamar, lagi kekurup, lagi gigil bu, panas dingin, lagi ngerintih. Rupanya habis kena vaksin.
panas dingin kali ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas dikata langganan kaget teh, ya Allah, Rasulullah masuk yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapkan? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahi. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman di grup WA banyak. Enggak, itu mah kelempangan aja. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Saking panjangnya, Bu, luar biasa. Kalau model kita digituin, Bang, diludahin kemana aja lu, gua kejar-kejar, bener Bu. Tapi Rasulullah nggak balas dendam, dikatain nggak marah, diludahin nggak marah. Lagi ceramah di Taif, dakwah beliau di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, Rasulullah disambit, bukan disambut, ditimpukin batu, berdarah kening Rasulullah yang mulia. Apa Rasulullah marah? Enggak tuh, yang marah malaikat Jibril. Enggak tanggung-tanggung, Bang, teh, yang marah jenderalnya malaikat. Nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua timpanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lagi ceramah kau ditimpukin batu, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Saya kan dakwah jangka panjang Jibril. Kalau yang saya ceramain bapak ibunya, orang tuanya nggak beriman, nanti saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril ngomong, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasa bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Bapak kafir, anak kafir lagi. Tibanin Jabal Uhud. Jangan Jibril. Kalau bapaknya nggak beriman, anaknya nggak beriman juga, nanti dibawain pisau ini sama piring. Terima kasih. Beneran ya, canda padahal, Bang. Ya Allah, ini bagaimana makannya? Kan ngabisin waktu ngupas dulu. Jadi nggak ceramah ya kan. Biar bapak ini buat pajangan aja, biar ketahuan ya. Baru kali ini ngopi launya buah, bu, luar biasa. Kalau emang anaknya nggak beriman, saya tungguin nanti cucunya Jibril. Apa kata Rasulullah? Luar biasa. Sekarang mau apa kau Muhammad? Saya mau doain saja. Jibril didoain yang nimpukin oleh Rasulullah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, ya Allah kasih hidayah buat mereka umat saya, karena mereka nggak ngerti. Rasulullah luar biasa, Ibu. Masya Allah, Pak. Lagi ceramah ditimpukin berdarah, yang nimpukin didoain sama Rasulullah. Nggak nemu yang model begini, nggak nemu yang model begini, nggak bakal nemu. Kalau model saya digituin nih, umpama doang nih ya kan, direkam nih banyak kamera nih. Umpama ini guys, ya, jangan dipotong videonya guys. Ini biasanya netizen plus 62 rese-rese nih, banyak yang motong-motong video akhirnya viral ya kan. Ini umpama guys, umpama Tile lagi ceramah, ditimpukin pakai batu, berdarah jidatnya Tile, keningnya. Datang Jibril ngasih tawaran, Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampus sih. Saya kata gitu. Masa iya Jibril datang sama saya? Umpama. Tapi Rasulullah luar biasa kemuliaan akhlaknya. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, gak pernah marah. Apalagi kemuliaannya dibaca lagi dalam Rawi Barzanji. Rasulullah itu salah satu kemuliaannya, wa kana sallallahu
alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Lanjut lagi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Rasulullah dengan orang miskin ibu cinta sayang, maka jangan macam-macam sama orang miskin. Hati-hati, hati-hati sama orang miskin. Baik-baik, bu, Rasulullah sama orang miskin duduk bareng, cinta, demen sama orang miskin. Sampai-sampai Rasulullah berdoa. Apa doanya Rasulullah saking cintanya dengan orang miskin? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Ini Rasulullah doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah teh baca doa begitu? Kita nggak pakai doa begitu juga, emang udah turunan. Susah lah, ya kan? Emak miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan. Apalagi miskin udah kenyang buat lengket banget miskin sama kita. Kadang-kadang yang miskin dihina, dibully, dikatain, dapat sumbangan namanya raskin, itu menghina. Nggak ada kata-kata lain, bu. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang kaya makan raskin kan nggak pantas dong. Orang kaya beda dong berasnya, raskai. Iya kan bu? Iyalah, jangan pernah ngecilin orang miskin. Jeritan batin orang miskin didengar oleh Allah, mengguncang aras. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ya bu, ya bu. Iya, nih kadang-kadang aneh, giliran orang kaya yang mengundang terburu-buru. Ada orang kaya mati, ya Allah, itu ustaz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, 1000 dibaca, orang kaya makannya enak-enak. Giliran orang miskin yang mati, tahlilan 30 kelar, kelar dah ya. Tahu sendiri kan, ya kan? Itu pikir beseknya kuntet, ya dalamnya paling ayam negeri membihun begitu bu, ya Allah. Parah. Hati-hati sama orang miskin, jangan macem-macem. Rasulullah demen sama orang miskin, nengokin orang miskin. Bahkan ini kita satu peringatan buat kita semua, buat mereka pemangku-pemangku kebijakan, jangan macem-macem sama orang miskin. Orang miskin masuk dalam undang-undang dasar, lihat jelas tuh, ya kan? Ada fakir miskin itu dipelihara oleh negara, bener bu? Seluruh kekayaan negeri ini adalah dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa dikorupsi? Ibu, ibu. Nah, luar biasa Nabi sama orang miskin, cintanya sayangnya luar biasa. Nih, tahadus binikma ibu bapak, nih tile anak Al-Fakir Nur Fadilah atau tile bukan turunan orang miskin. Mohon maaf, bapak saya, engkong saya, nenek saya nggak ada yang miskin, fakir. Kalau miskin masih mendingan, fakir keblangsak pisan ibu. Ya Allah, kalau bicara susah miskin nggak enak bu, keinget kebayang nggak enak jadi orang susah, dihina, dibully. Emak anaknya 13 ibu, makan aja susah, nasi sepiring. Ya Allah, anak 13, tapi emak saya kreatif, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu diirisin bu sampai 3 bakul, itu akhirnya nasi keuruk sama mengkudu. Makan digoreng jadi satu, berebut. Alhamdulillah hidup sampai sekarang. Cuma begitu dah, masuk hijau keluar hijau, ya kan. Ya Allah, enes ibu jadi orang susah, nggak enak. Emak punya telur 2 biji telur bu, ya Allah, di dadar sampai tipis, pernah dicampurin daun kelor. Pas kita makan nggak berasa telur bu, berasa minyak doang di bibir, nggak enak. Apalagi jadi saudara 13, emak bapak susah, miskin. Orang tua dulu subur bang, anaknya 13 itu yang hidup, belum yang keguguran kata emak, yang mati pun udah banyak banget. Emak
Mak zaman dulu kan subur-subur. Bapak saya pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu rumah. Emak lewat, ketetesan bunting. Alhamdulillah, saking suburnya emak zaman dulu. Ya Allah, 13 yang hidup. Sekarang saudara saya tinggal 5. Udah pada mati, asal makan berebut keinjak mati atuh. Ya Allah, ada yang serakah makan kololo dan kokok mati atuh. Masya Allah, gak enak apalagi makan daging. Boro-boro teh makan daging, ngarepin ada yang mati doang di kampung. Iya bener, asal ada yang meninggal di kampung girang deh sekeluarga. Alhamdulillah, diajak tahlil saya sama bapak saya, ayo ikut tahlil dapat besek. Kan kita pasukan batalion 137. Bapak saya itu batalion 137, hari ke-1, hari ke-3, dan hari ke-7. Itu kalau tahlilan yang ada beseknya diajak tuh. Masya Allah, Alhamdulillah, ibu dapat daging sekepel. Emak yang megang, jangan berebut, sini emak yang atur ya, dipocelin bu, sejuring nih buat lo, nih buat lo, nih buat lo. Kita makan ya Allah nggak berasa daging bang, berasa kecap doang. Nggak enak jadi orang susah. Pernah 3 bulan ngerasain nggak makan daging teh, nggak ada yang mati di kampung. Adek saya nanya, bapak emang nggak ada yang mati apa pak? Bapak saya ngomong nyaut, ntar kali neng sore-sorean, begitu kata bapak. Alhamdulillah, yang namanya orang tua mulutnya manjur. Maghrib Masya Allah diumumin di musola, marbot ketiban beduk mati. Alhamdulillah, tahlil lagi. Bu, ya Allah bang, ayo kita ikutin jejak dikit-dikit Rasulullah. Sayang sama orang miskin. Wahai kau orang-orang kaya, para agnia, jangan pelit, jangan medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot, udah parah ibu. Itu parah tuh makhluk itu. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi, saking pelitnya. Makan launya ikan, habis pala-palanya digerebuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu modern sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang, pelit, medit, koret. Ya Allah, kaya jangan pelit. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama orang miskin, pelit sama anak yatim. Liatin aja bang, ntar nih liatin, ntar juga duitnya habis diporotin sama dokter. Ada dokter ya, sama dokter Iwan. Iyalah, pelit dia. Ada apa dokter ngomong nggak enak jadinya. Iyalah aja berobat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja bu. Ya Allah, akhirnya duitnya habis buat berobat. Mati enggak, hidup enggak. Ya Allah, kayak kembang balai di atas balai aja, makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pakai kursi roda 8:30 masukin lagi. Emang enak begitu duit banyak. Besok dijemur lagi 8:30 masukin lagi. Anaknya jemur, bapaknya lupa ngangkat. Anaknya main game aja. Ya Allah, 11:30 baru ingat, ya Allah bapak belum diangkat. Dia nggak tahu bapaknya udah kering ulen. Masya Allah. Ayo kita hidup saling berbagi. Disebut kaya ada yang disebut miskin ada yang kaya. Nggak mungkin orang kaya disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ya teh, atasan perlu ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Mana buktinya? Coba teteh, pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Saling memerlukan, ya kan? Disebut pejabat ada rakyat. Jangan mentang-mentang udah jadi genteng lupa sama tiang, ya kan? Iya, mentang-mentang jadi genteng pakai ngomong, tiang, lu mah enak di bawah, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Gua di atas nih genteng, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang ada yang bangor, gua ditimpukin, pecah gua. Kata genteng. Tapi kan tiang bisa ngomong, genteng jangan sembarang ngomong, lu bisa di atas kan ada gua di bawah yang nopang lu. Kalau gua miring lu jatuh teng. Maka kita himbau kepada seluruh para genteng biar ingat sama tiang, jangan belum jadi doang ya bu. Janjinya manis enak, tenang aja pak bu, kalau saya jadi jalanan rata sama air, banjir semua.
orang kalau naik Panjat Pinang mah bang, yang paling capek itu yang di bawah. Tuh 17 Agustus naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah diiles-iles lehernya, melintir sono melintir kemari, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Tuh, tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, nggak apa-apa, gua lu injak di bawah, tapi biar lu naik ke atas. Kalau udah di atas, ingat dong, hadiah banyak di atas. Bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang-kadang udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah Jogogara semua bu, uang habis dilebok habis semuanya, habis semuanya, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, kabel telepon diembat juga bu, batu bara, itu kan batu bara singkatan barang Tuhan bagi rame-rame, begitu. Ngapa lu makan sendiri, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, habis semuanya, panci-panci dimakan dikerpus semuanya bu. Rakyat yang susah makin susah, yang kaya makin kaya, ya bu, ya bu. Kurang apa enaknya dia, para pejabat digaji banyak, gede, tunjangan gede, ya kan, ya bu, ya bu. Sehari 3 juta gajinya, luar biasa, tunjangan lagi, kunjungan semuanya, wah luar biasa ibu. Udah begitu dapat tunjangan, gaji naik, pada joget-joget, ya kan, tabola-bola balik, tabola-bola balik, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Wah, akhirnya rakyat marah, di demo semuanya, habis dijarahin. Begitulah, jangan macem-macem, jabatan cuma sementara, makanya jangan sombong mentang-mentang jadi pejabat. Kesian rakyat dikenalin 5 tahun sekali. Ini ceramah kalau lapar emang begini, sering ngawur. Makanya harusnya tadi makan dulu Gus tuh. Lah orang lapar disuruh makan ya begini, acak-acakan ceramahnya. Ngopi dulu nih, kopi. Biasanya saya kopi susu, kopinya saya minum, susunya saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu, terus iyalah, jangan sombong mentang-mentang kaya, berbagi sama yang miskin dong. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, ya kan, ya kan, ya kan. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semua jadi atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Au kama qala Roma Irama Fidang Duti. Iya, salam. Ayo kita pengen berbagi. Nabi ngajarkan dengan akhlak beliau luar biasa. Maka banggalah anak-anak kita, bapak ibu, dimasukin ke pondok pesantren, dididik di madrasah. Jangan pakai kecil hati. Pak Ustadz, anak saya masuk pesantren, keluar jadi apa? Jadi orang, nggak mungkin jadi kebo. Ini kadang-kadang aneh orang sekarang. Fitnah begitu kejam, luar biasa buat Pak santri dan para pondok pesantren. Bener kan bu? Iya, kejadian kayak kemarin. Kalau nggak pernah ngerasain mondok, jangan pernah bicara pesantren. Benar. Kalau belum pernah ngerasain jadi santri, jangan jelek-jelekin santri, ya bu. Nih Bustanul, Bustanul apa ini? Iya, supaya ngingetin aja ibu. Ya Allah, hari ini anak-anak kita dididik di pesantren, diajarkan beliau ilmu agama yang matang, akhlak diajarkan dan dididik dengan apa? Diajarkan mandiri. Anak kita diajar dibentuk mentalnya. Artinya kalau sudah mentalnya dibentuk, insya Allah mental anak-anak kita keluar dari pondok pesantren jadi mental yang kuat. Amin. Enggak cepet lembek lemes gitu, enggak lah, mentalnya kuat. Orang kalau udah biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gua, ya bu, dikasih daging ayam, nambah. Orang kalau udah biasa susah ketemu susah, nggak bakal kaget. Saya santri biasa tidur di masjid, ya enggak, suruh tidur di hotel, lah pulas. Bener kan? Santri, tapi yang biasa tidur di hotel suruh tidur di masjid 3 hari encok. Artinya apa? Dibentuk karakter anak-anak kita. Wahai santri, jangan kau pernah kecil hati. Berapa banyak orang yang keluaran santri menjadi manusia yang besar. Alhamdulillah. Iya, jangan kecilin pesantren dong, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Iyalah, pemerintah harus perlu perhatiin pondok-pondok pesantren. Jangan sampai di kampung pesantren kita nasibnya la yamutu wala yahya, enggak bermutu karena kurang biaya. Bener bu?
Iya, harus bangkit. Semuanya adalah pendidikan yang paling dasar, pendidikan paling utama adalah pesantren. Membentuk karakter anak-anak kita, membentuk anak-anak kita jadi anak yang soleh. Semuanya keluar pondok pesantren dibentuk, dibina agar jadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, amin. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang bu, kerjaannya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belum. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Karena dia paling tuaan, dapat warisan banyakan. Adanya yang bontot, dapatnya pojokan. Mana pojokan kuburan? Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gua gara-gara bocah pinter. Maka almarhum wal maghfurlah Bapak B.J. Habibie pernah memberikan statement. Apa kata beliau? Anak kita otaknya boleh Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Karena pendidikan sekarang di negeri kita hanya berorientasi hanya kepada pengisian otak, bukan pengisian akidah, bukan pengisian iman. Maka muncul anak-anak kita banyak yang pinter, cuman akidahnya kosong, gampang kosong, imannya dangkal. Akhirnya muncul banyak orang pinter doang, cuman enggak bener. Bu, itu yang pada pakai rompi oren kan bukan orang goblok, orang pinter. Sekolahnya S1, S2, S3, S ketok, S teler, S mampu. Ya Allah, kebanyakan S jadi beku. Tapi anak-anak kita imannya kuat, akidahnya kuat, agamanya mantep, insya Allah terjun ke masyarakat diterima. Mau model apa? Ya enggak, salaf bisa jadi modern, tapi modern belum tentu bisa jadi salaf. Bu, anak kita saya nitip sama ibu lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak kurang tapi telaten, kurang tapi sabar ngurus anak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emak. Ya mak, ya kan mak. Bapaknya siapa nangis bocah? Gue injek bocah, gue injek. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Emak lebih sayang. Masya Allah, emak sayangnya mana? Karena emak yang bagaimana rasanya ngelahirin. Ya bu, ya bu, lagi enak-enak makan, anaknya nangis. Ditinggal makanannya, dilihat anaknya. Ya Allah, anak gua cebokin dulu sama emak. Habis cebokin langsung lanjut makannya, nggak pakai cuci tangan lagi. Saking sayangnya mah. Bu, nih yuk. Inilah bentuk Rasulullah diutus ke muka bumi ini, nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada alam. Dan selain kita peringati kelahiran Nabi hari ini, kita peringati pula apa? Hijrahnya Nabi. Selesai peringatan Maulid yang kita laksanakan hari ini, harus ada perubahan. Wahai kau santri, harus ada perubahan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Terus belajar. Kenapa? Syubbanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini, pemimpin yang akan datang. Kenapa ibu? Rasulullah dulu pernah menyontohkan, menjadikan Usamah bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang lain yang senior bertanya, ya Rasul, kenapa Usamah bin Zaid, anak baru kemarin kau jadikan panglima perang? Apakah kami yang senior gak mampu? Bukan itu. Artinya Pak, Rasulullah menyontohkan biar ada kaderisasi. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum merasakan tua. Tampil anak-anak muda kita siap terjun di masyarakat dari pondok pesantren Bustanul. Bu, ini anak-anak muda santri, ya Allah. RT mati besok bagian gantinya bu. RW mati seminggu ada gantinya. Camat mati seminggu ada gantinya. Presiden belum mati aja udah banyak yang mau gantiin. Tapi ulama kiai meninggal dunia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun belum tentu ada gantinya. Benar bu? Maka hari ini kita beruntung berkumpul di sini. Kenapa? Anak-anak kita titip di pondok pesantren, itu adalah investasi buat kita. Emak bapak meninggal dunia, anak dapat doa dari anak-anak kita, dapat pensiunan pahala dari mereka, anak-anak yang soleh. Alhamdulillah. Nih,
Yang ketiga kita peringati apa? Selain hijrahnya Nabi, diperingati pula wafatnya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berbarengan peringatan haul para masyayikh, guru-guru kita. Hai kau anak-anak santri, guru itu paling tahu bagaimana santrinya susah. Ketika santrinya susah, santrinya mengeluh banyak masalah, guru tahu. Tapi seorang santri belum tentu tahu bagaimana ketika gurunya susah. Begitu sayangnya para guru-guru kita. Maka keberkahan itu luar biasa, Bang. Sekarang banyak orang yang berpikir modern bahwa faktor berkah udah nggak ada, nggak percaya dengan faktor berkah. Saya bisa begini, kita bisa begini. Kenapa? Karena hasil jeripaya guru-guru kita. Fenomena terjadi di negeri kita bagaimana? Anak tibang dijewer, ditabok dalam sekolahan karena dia berbuat yang nggak benar, karena dia ngerokok, dilaporin tuh guru, masukin penjara, dituntut. Ini yang memilukan dan memalukan. Dulu saya nih kalau ngaji sama guru, ya Allah nggak bisa ibu dijebret pakai rotan. Di Betawi itu namanya ada yang namanya blukeng. Blukeng itu ibu pelepah kelapa yang udah kering tuh dijemur di pinggiri, ditaruh di pinggir pagar, dimiringin jemurnya. Ulet itu dihajar, nggak bisa baca Quran, ngaji bandel dihajar, disikat, dijewer, direndam di empang, direndam di sumur. Guru kenapa? Karena guru bilang, gua bukan nggak cinta dengan murid gua, tapi gua nggak seneng dengan kelakuan guru anak-anak santri gua yang nggak bisa mau belajar. Tuh anak guru, orang-orang tua kita, guru kita berprinsip, biarin bapak lu jadi RT, lu camat teng, bapak lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban, bapak lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Begitupun guru, guru berprinsip, guru anak murid gua harus lebih hebat dari gua. Tapi kenyataannya apa? Ngadu kita sama emak digebuk, ngadu kita sama bapak enggak diterima, enggak dialem, enggak dimanja. Apa kata orang tua? Emang lu yang bader, emang lu yang susah diajar sama guru. Wajar kalau guru menempeleng, wajar kalau guru tabok, wajar kalau guru sebret. Masya Allah ibu, berkahnya luar biasa. Maka banyak orang yang berkah jadi karena apa? Karena takzim, cinta dan mahabbah kepada para guru. Ini bentuk kecintaan kita kepada beliau, para masyaikh yang kita haulkan luar biasa. Beliau yang hari ini kita haulkan, almarhumin wal marhumat yang dihaulkan. Beliau girang, beliau gembira, beliau tersenyum melihat anak, cucu, menantu, murid, santri mendoakan semuanya. Maka beliau yang kita haulkan hari ini girang dan gembira mendapat cucuran rahmat doa dari kita semua. Apa yang kita baca, zikir, tahlil, surah yasin, doa yang kita panjatkan semua ini semua sampai ke pahalanya kepada almarhumin wal marhumat yang dihaulkan hari ini. Alhamdulillah. Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan lima wa'a. Al-Imam Abu Duraid berkata, orang kalau sudah tidak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Kenapa? Sebab baik tidaknya cerita orang setelah tiada tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Almarhum wal maghfurlah para guru-guru kita sudah meninggalkan goresan-goresan ilmu yang manfaat, banyak kenangan, banyak cerita yang kita tahu. Beliau sudah meninggalkan kita, maka sudah bikin cerita buat orang yang ditinggalkan. Kita yang sedang hidup lagi bikin cerita agar apa? Agar cerita kita yang baik-baik nanti diingat oleh orang yang kita tinggalkan. Bikin cerita yang bagus-bagus. Kita lagi bikin cerita semua. Jangan sampai ceritanya itu mulu. Ya, ceritanya dia lagi. Begitu lagi. Bosen orang bu, pak, dengar cerita itu mulu. Kayak sinetron Indosiar. Ceritanya itu mulu kebaca sama ibu-ibu. Nah nih
pertama ketemu pacaran nih pacaran ketemu dia demen akhirnya dia sayang nikah dan nikah pun di kantor ada sekretarisnya tuh cakep didemenin akhirnya dia nikah ngumpet akhirnya bu diporotin duitnya habis sama istri mudanya akhirnya jatuh miskin semuanya bangkrut akhirnya ibu udah jalan nyari istri yang pertamanya dia pusing udah bete akhirnya udah jatuh miskin bangkrut semuanya naik mobil ketabrak juga jatuh dibawa ke rumah sakit dibawa ke rumah sakit istrinya yang tua nengokin datang baru datu soundtracknya aku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku kau duakan cinta ini tulisannya bersambung kebaca ceritanya kita pengen bikin cerita yang baik-baik agar apa macan meninggal macan mati ninggalin belang gajah mati ninggalin gading kita pun ingin meninggal dunia meninggalkan sejarah cerita yang baik-baik seperti para almarhumin wal marhumat guru kita. Ini membuktikan bahwa tanda bakti kita sebagai santri, sebagai anak, sebagai murid, cinta kepada beliau. Kita doakan agar apa? Agar kita semuanya jangan harap ibu bapak kita meninggal dunia didoakan oleh anak-anak kita, oleh santri kita. Kalau sekarang kita nggak mau doain orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Artinya apa? Ini peringatan buat kita. Manfaatnya haul, bermanfaat buat orang yang kita haulkan. Dan yang kedua, bermanfaat orang yang bikin haul. Dan yang ketiga, bermanfaat buat orang yang datang haul pada kesempatan hari ini. Siapa? Kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Itu namanya batuk, diingatin. Bang, diingetin bahwa kita semuanya pasti akan nyusul seperti guru-guru kita. Nih semua kita calon-calon jenazah. Jangan pakai sombong, Bu. Nih semuanya kita lagi nunggu giliran. Yang namanya mati, umur, ajal, Allah yang tahu. Kita nggak ada yang tahu semua di sini. Yang namanya mati, apa ibu-ibu, bapak-bapak duluan, saya belakangan, kita nggak tahu. Itu punya urusan Allah. Atau sebaliknya, saya yang belakangan, ibu bapak duluan. Itu Allah yang mau. Atau malah saya yang duluan nyolatin ibu bapak. Kita nggak tahu semuanya. Kita pasti bakal nyusul. Batuk lagi. Itulah dari tadi pengen minta air hangat, air hangatnya belum datang. Bu, diingatin kita semua bahwa kita semua pasti nyusul seperti guru-guru kita. Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi, Rasulullah jatahnya cuma 63 tinggal di dunia. 63. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita cuma segitu doang, ibu. Maka yang hari ini yang sudah 62 tahun 11 bulan itu harap makan yang enak-enak, karena sebulan lagi udah nggak pakai pantang-pantang, udah sikat aja, embat aja, udah makan semuanya, Bu. Sebulan lagi syukur-syukur dapat bonus. Kita lagi pengen ngumpulin amal yang baik. Maka orang yang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Bener, Bu? Kenapa pakai bahasa pulang? Karena pulang itu hakikatnya nikmat. Pulang itu hakikatnya enak. Allah pakai bahasa pulang karena hakikat pulang itu enak dan nikmat. Seharusnya pulang itu harus girang dong. Iya, Bu. Dulu zaman kita sekolah, Bang, zaman SD, ada gurunya galak banget. Pelajarannya kita nggak demen, itu diumumin sama kepala sekolah. Anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang nggak, Bu? Hore,
lompat kita dari atas meja, wow, manggul kempek, tas. Hore, kenapa? Karena boleh pulang. Pulang itu sebenarnya nikmat. Pulang haji enak gak bang? Enak, diumumin seminggu sebelum pulang. Bapak ibu jamaah, seminggu lagi kita akan balik pulang ke tanah air. Girang, kebayang itu kita semua. Kebayang apa? Genteng rumah kita udah kebayang. Pengen buru-buru nyampe ke tanah air. Karena pulang hakikatnya enak. Alhamdulillah. Pulang mudik enak gak bu? Enak lah, pulang mudik lebaran semua dibela-belain dari Jakarta naik motor Mio, joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3, wah nyampe ke Brebes. Alhamdulillah, bela-belain air bening nyampe. Makasih, makasih ya. Ya hangat ya, ini masih ya. Ini namanya air bening bu, bukan air putih ya, salah, jangan salah. Air putih itu susu, ini air bening nih ya. Kalau minum ini enak, kencing gak berwarna, jadi enak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih bang, ya Allah, bening banget. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, bening banget, masih ada apinya bu. Iya, enak air bening putih bening. Ini jangan sering-sering banyak minum air bening, ini bisa naikin darah tinggi. Kemarin saya minta bikinin kopi, dikasih air bening lagi. Kopi air bening lagi. Akhirnya saya bilang, lu nggak denger apa gue minta kopi, dikasih air bening lagi. Akhirnya marah saya, bu, ya Allah, naik darah saya. Itu makanya jangan sering-sering minum air bening nih, begini bisa naikin darah tinggi. Bu, Masya Allah. Nih pulang bu, pulang enak gak pulang? Enak. Setelah acara kita hari ini di pondok pesantren ini, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Enak gak? Enak, bawa besek ya kan, ya kan? Setelah kita tinggal di Banjarharjo, kita semua bakal pulang ke rahmatullah. Enak gak? Hah? Ini nih lempengan ini ngomong enak rada bingung ya kan, ya kan? Pengen ngomong enak takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat nih bang. Kenapa berat? Karena masih ada yang ganjel di hati kita. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Kita pengen semuanya bawa bekal yang cukup menghadap Allah. Maka hari ini kita peringati ke beliau, haul para guru-guru kita, diingatkan kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Teng terererereng. Ini lagu kalau kita renungi, Masya Allah ibu, dalam banget. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Ya Allah, terkubur dalam perut bumi sendirian kita. Kalau selama ini diri berhiaskan, emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian.
kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah. Teng terererering. Dia yang nyanyi, dia yang musik juga. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Habis bu, ya Allah, sebujur bangkai volume ke-12 soneta. Semoga kita semua Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama, jangan pernah kita hentikan, tinggalkan tawasul kepada orang-orang alim. Kita jangan pernah lupakan bertawasul kepada mereka, orang-orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, para guru kita, kiai kita. Kita bisa begini karena jasa-jasa mereka, para masyaikh kita, guru-guru kita. Insya Allah, ya enggak, dengan kita haul hari ini, doa kita semuanya sampai pahalanya buat para almarhumin wal marhumat guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan maulid yang kita laksanakan hari ini sukses. Insya Allah kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran dan sunnah-sunnahnya. Karena bentuk cinta kita kepada Rasulullah bukan hanya sekedar di mulut, tapi kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada siapapun perlu pembuktian, maka kita buktiin salah satunya dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita bersolawat, satu solawat 10 kebajikan Allah balas buat kita. Pak Ustadz, saya lagi halangan, bagaimana, boleh nggak baca solawat? Boleh ibu, tetap berpahala. Ada wudhu nggak ada wudhu, baca solawat berpahala. Bahkan baca solawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Luar biasa. Al-Imam Syekh Ali Jum'ah, seorang mufti dari Mesir, luar biasa. Beliau mengarang salah satu kitab yang isi tulisannya di situ, semua amalan ibadah kita itu bainal qabul wal rad, antara diterima dan ditolak. Ternyata ibadah yang kita jalanin di dunia ini, puasa, zakat, sholat, haji, semua itu bisa diterima, bisa ditolak. Sholat kita bisa diterima, bisa ditolak. Ibadah yang lain bisa diterima, bisa ditolak. Tapi ada satu amalan yang gak bakal ditolak oleh Allah, adalah berselawat kepada baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kecintaan kita adalah bentuk, nanti buktiin dalam aplikasi ajaran dan anjurannya. Bicara cinta, Masya Allah bu, sebagai penutup, dulu Rasulullah waktu ketika khutbah pegangan batang kurma dipegangin oleh Rasulullah. Selalu ketika lagi khutbah pegangan batang kurma, sahabat ngelihat, kesian ya Rasul ya, setiap khutbah selalu pegangan batang kurma terus. Bagaimana? Yuk kita musyawarah. Musyawarah apa? Bikinin mimbar buat Rasulullah. Akhirnya musyawarah sahabat, mimbar dibikin, sepakat jadi mimbar. Rasulullah khutbah nggak pegangan batang kurma lagi.
Baru Rasulullah naik mimbar, ada suara orang yang nangis. Sahabat bingung, siapa ini yang menangis? Enggak ada orangnya tapi ada suaranya. Ternyata yang menangis adalah batang kurma. Wa atakal 'audu yabki wa tazallal baina yadayka. Datang sebatang pohon kurma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang kurma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang ya Rasul. Aku girang, aku senang karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Tapi sekarang ada mimbar, aku nggak dipegang lagi oleh engkau ya Rasul. Aku khawatir engkau nggak sayang kepada aku ya Rasul. Nangis batang kurma. Rasulullah senyum. Wahai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu akan dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma. Iya apa Bu? Batang kurma. Masa iya kita yang cinta selaku umatnya insya Allah yakin memperingati maulid bukan hanya sekedar memperingati secara seremonial, tapi selesai maulid ada hikmah yang kita ambil dari pelajaran maulid. Mudah-mudahan berkah selalu. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah, terutama kita kirimkan hadiah para almarhumin wal marhumat, guru-guru kita yang hari ini kita haulkan. Di antaranya guru kita Kiai Haji Husnan Mukhtar dan Kong Guru Kiai Haji Mukhtar dan para guru-guru yang lain yang ada di atas ini, foto-fotonya semuanya madkurin wal madkurat kita sebutin dan kita hadiahkan pula para almarhumin, orang-orang tua kita, guru, keluarga, saudara yang sudah meninggal dunia. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin, para guru, para orang tua, para masyayikh, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya udah kesekian kalinya ke Banjarharjo nih. Alhamdulillah di Bustanul Fala ini udah 2 kali ya, udah Dokter Iwan ya, dengan wasilah beliau Bapak Dokter Iwan, doain Dokter Iwan sehat panjang umur, mudah-mudahan nggak sakit-sakit karena dia dokter, dan insya Allah mudah-mudahan ya Bu, wasilah kita terus, silaturahim kita nyambung. Para bapak hadirin mohon maaf karena memang baru pulang banget. Berbicara pulang, saya baru kurang lebih seminggu pulang habis kegiatan ibadah umroh, lelah, masih capek, tapi beliau alhamdulillah bisa sehat, bisa hadir kemari. Tadi subuh baru tiba, langsung dikasih diajak mancing sama dokter. Alhamdulillah, iya, di depannya ada kolam itu ikan musrik muja air. Jadi muja air berarti musrik, muja air ya, ikan muja air, ikan jadi Bu tadi dia iya muja air, karena kalau muja air berarti musyrik ya Bu, karena ikan semua di laut semuanya belum masuk Islam, karena yang paling gede paus. Jadi alhamdulillah diajak sarapan udah tadi, masih lelah karena memang harus berangkat lagi pada Dokter Iwan karena saya besok pagi harus sudah di bandara jam 7, Bandara Soekarno-Hatta, harus take off pesawat 7:30 menuju ke Malaysia. 2 hari di Malaysia, acara walimatul khitan, nyunatin Upin Ipin. Itu aja barangkali yang saya bisa sampaikan. Banyak orang, banyak kesalahannya kena prank ya Bu ya. Nah, ya doain saya biar gemuk, biar sehat ya. Insya Allah ya. Udah Dokter Iwan alhamdulillah tadi udah dikasih oleh-oleh di mobil, udah dimasukin Bu, ada beras merah, ada pete
banyak 2 karung pete bu. Pokoknya saya kepetean deh ini ya. Kalau jengkol kan kejengkolan, kepetean deh ini mak. Doain biar sehat insyaallah. Ya dah, siapin ya kalau memang ada ya siapin, karena belum makan ini lapar ya. Kalau ada ya, kalau enggak bagaimana kek, usahain juga ya, bukan ngingetin ngasih tahu doang, takut kelupaan ya, barangkali lagi repot ya, itu aja ya. Udah nggak perlu sama dokter Iwan ya kali bahasa gitu nih bos, enggak saya mah nggak sudah ngomong sama beliau, Pak Dokter Iwan saya nggak perlu amplop, saya nggak perlu isi, saya bilang gitu sama beliau, yang penting jumlahnya, saya kata gitu aja udah ya. Ya canda ya, jangan dianggap bercanda. Insyaallah mudah-mudahan sehat semua para guru, teman-teman Banser, Masya Allah lupa disebut tadi, dan teman-teman dari keluarga besar Nahdlatul Ulama ya, PWNU, PCNU semuanya. Insyaallah kita bersatu, maju perut pantat mundur, maju terus pantang mundur. Insyaallah kita terus kompak bersatu solid, insyaallah Islam akan jaya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih. Anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Insyaallah bertemu lagi. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Batuk dulu. Kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.